Oke, welcome back guys. Jadi di sini kita akan menyelesaikan virtual machine the planet's Earth ya, seperti di video sebelumnya. Pertama-tama seperti biasa kita cek dulu IP kita ya. Di sini saya gunakan command IPA seperti video sebelumnya juga. Di sini kita temukan IP kita itu 103 ya teman-teman. Dan next kita scan jaringan kita untuk cek berapa IP target kita ya teman-teman. Kita bisa gunakan command discover dengan opsi min r, kemudian masukkan alamat jaringan kita ya, dengan subnet 24. Kemarin kita sempat pakai ARP scan ya, kita di sini bakal pakai net discover untuk discover apa ya istilahnya, untuk eksplorasi tools-tools baru aja ya teman-teman. Oke, finish ya. Di sini kita bisa temukan bahwa si IP target kita itu 101 ya IP-nya. Oke, dan seperti kemarin juga kita bisa gunakan nmap ya untuk cek si port service apa saja yang terbuka di terdekat mesin kita ya. Kita pakai nmap, kita pakai opsi min pmin untuk cek semua port. Kita bisa gunakan opsi min p5 untuk scan nmap-nya supaya lebih cepat ya guys. Kemudian kita bisa pakai, kalau teman-teman mau ya, kita bisa gunakan opsi min sv seperti ini untuk cek versi dari portnya, versi dari service yang digunakan oleh si target mesin kita. Kemudian kita masukkan IP-nya 101.101. Oke, ini akan makan waktu yang beberapa lama ya, sekitaran 20 detik. Jadi saya akan cut videonya hingga si nmap-nya selesai nge-scan ya. Oke, scan-nya sudah selesai teman-teman. Kalau kita bisa lihat di sini, scan-nya itu makan waktu hampir 2 menit ya. Lumayan lama sebenarnya ini lumayan lama. Oke, next. Kita bisa lihat di sini si target kita itu terdapat service HTTP dan HTTPS dan SSH juga ya teman-teman. Sepertinya kita bisa bakal akses si SSH-nya ini gitu. Oke, mumpung di sini ada HTTP ya, kita bisa gunakan Dirtbuster seperti video kemarin ya. Kita bisa gunakan Dirtbuster. Masukkan IP-nya HTTP. Kemudian kita masukkan untuk HTTPS juga ya teman-teman. Oke, kita tunggu sejenak. Selagi si Dirtbuster-nya ini lagi nge-scan ya, kita bisa buka websitenya langsung ya. Kita buka yang HTTP biasa dulu. Oke, bad request. Kita cek yang versi HTTPS-nya teman-teman. HTTPS friends continue. Sepertinya tampilannya sama ya di sini. Kita cek page source-nya. Tidak ada yang menarik, tidak ada kode JavaScript atau segala macamnya, komentar apapun, petunjuk tidak ada di sini ya. Kita cek untuk di HTTPS, kita inspect juga boleh sih. Tidak ada yang menarik juga ya teman-teman. Sepertinya sama ini. Di storage kita cek, misalnya ada file tersembunyi ya. Tidak ada, sepertinya tidak ada ya. Cookies pun tidak ada. Oke, kita bisa cek sertifikat dari si HTTPS ini. Kita cek sertifikatnya, kemudian masuk ke protection setting. Bukan di situ ya, yang ini teman-teman. Sini, more information, kemudian view certificate. Oke, kita bisa cek. Di sini kita bisa lihat kalau dia itu ada di NS dengan nama earth.local dan teratest.earth.local ya teman-teman. Sepertinya si web server si target mesin kita ini dia bakal terima header earth.local dan teratest.earth.local untuk menampilkan halaman yang berbeda ya. Untuk memeriksa hal tersebut,
kita bisa edit host kita. Oh wait, di sini sepertinya dia cuma temukan ini ya, dan itu pun kodenya 403. Kemungkinan besar sih ini error ya, atau not found juga. Saya lupa kalau kode error 403 itu apa. Oke, tadi kita kan dapatnya ini ya, DNS name-nya. Kita bisa masukkan edit file host kita di directory etc teman-teman. Oke, ini juga di versi HTTPS-nya juga sama ya. Dia tidak temukan apa-apa. Kita cek. Oke, kita cek, kemudian kita tambahkan IP dari si target kita. Kemudian masukkan nama DNS-nya teman-teman, masing-masing dari nama DNS-nya. Kemudian kita masukkan juga Terates ya. Oke, dan exit. Kita coba ping Arthur lokal dulu, apakah bisa terkonek atau tidak. Oke, mantap. Bisa terping. Kemudian kita tes Terates. Oke, good. Bisa juga ya. Kita cek lagi halaman websitenya. Namun kali ini kita akan memasukkan apa namanya, nama DNS-nya ya, nama domainnya langsung. Arthur.local. Oke. Di Arthur.local kita temukan ini. Kalau kita cek terates.arthur.local ya. Terates. Coba. Oke, sepertinya tampilannya sama ya. Kalau kita lihat di sini, sepertinya tampilannya sama. Kita close dulu. Selagi kita explore si webnya ini, kita juga scan. Kita boleh scan untuk Terates dan si Arthur.local ya teman-teman. Kita cek si Terates, derp juga. Oke, selanjutnya kita bisa explore websitenya. Jika kita lihat di sini teman-teman, previous messages-nya bisa teman-teman lihat di sini dia dalam bentuk hexadesimal ya, dan lumayan panjang. Kita coba masukkan sebuah pesan di sini ya. Misalnya apa ya? Bumi datar gitu kan. Gue bukan penganut bumi datar by the way. Oke, message key-nya anggaplah 1234 ya. Kita send message. Nah, ini dia. Jadi kemungkinan ya, kalau kita lihat di sini, si pesan kita itu bakal dikunci terlebih dahulu, kemudian setelah dikunci, dienkripsi, dia akan diubah ke dalam bentuk hexadesimal ya. Jadi kalau misalnya kita mau mendekrip pesannya, kita bisa masukkan pesan ini, tapi kita ubah dulu dari dalam bentuk hexadesimal, kemudian kita decrypt lagi menggunakan enkripsi apapun yang si sistemnya pakai ini ya. Kita kan nggak tahu ini. Kemudian kita cek hasil scan kita. Ternyata terdapat halaman admin ya teman-teman. Kita cek. Oke, kita login. Oke. Kita coba login pakai kredensial terserah ya. Oke, sepertinya tidak bisa ya. Oke, kita cek lagi hasil scan kita untuk Terates. Kita bisa lihat di sini ada robots.txt ya teman-teman. Kita buka. Nah, ini ada yang menarik, kalau kita lihat di sini terdapat sebuah file dengan nama testing notes ya. Testing notes. Kita coba buka di sini. Testing notes. Oke. Testing secure messaging system notes using SOR encryption as the algorithm. Oke, sepertinya dia menggunakan enkripsi SOR ya di sini. Jadi setelah dia diubah
sebelum dia diubah ke dalam bentuk heksadesimal, dia string kita di sini di encrypt menggunakan SOR ya. Kemudian kan di sini tapi kita kan perlu kuncinya ya. Coba kita cek di sini apa kita bisa dapat kuncinya. Oke, testdata.txt was used to test encryption. Oke, di sini kemungkinan merupakan teksnya ya teman-teman, kuncinya, teks kuncinya. Jadi kita coba buka di sini. Test data. Oke. Sepertinya ini dia key yang digunakan di sini ya. Oke, mari kita coba untuk decrypt. Kalau kita mau decrypt, kita bisa gunakan website dengan nama CyberSafe ya teman-teman. Ini saya sarankan ya kalau kalian mau pakai, gunakan untuk mendecrypt enkripsi ya. Tempat andalan saya nih biasanya. Banyak di sini kok, banyak banget. Oke, pertama-tama kita coba cek deh pesan kita yang tadi. Kita kan awalnya dari hex ya. From hex, kemudian from hex, kemudian SOR. Kita cek key-nya UTF-8. Kita masukkan key kita yang tadi di sini untuk tes. Kemudian inputnya kita masukkan dari hex ya teman-teman. Kita cek. Oke, good. Sepertinya memang betul ya. Dan kita coba masukkan si ini, string ini yang panjang ini kita masukkan sebagai key-nya. Oke, outputnya tidak masuk akal di sini, jelas saja ya. Ini dua pesan ini tuh pesan yang sudah saya coba-coba ya sebelumnya teman-teman. Mari kita coba string yang panjang ini. Coba kita yang di atas, kita coba yang di atas. Oke, tidak masuk akal ya hasilnya. Kita coba yang ini. Tidak masuk akal juga. Kita coba yang ini. Oke, sepertinya ini sudah membentuk sebuah string yang masuk akal. Kita bisa lihat di sini terdapat kalimat Earth climate change bad for humans yang diulang-ulang beberapa kali ya. Sepertinya ini merupakan suatu string password untuk di loginnya ya teman-teman. Oh, kita bisa cek di sini juga. Terra use as a username for admin portal. Jadi kita bisa gunakan username Terra sebagai username-nya kita ya. Sorry, misklik. Sorry guys. Terra. Kemudian passwordnya kita coba deh yang ini. Yang string yang diulang-ulang ini satu aja deh. Kita coba password, masuk, login. Oke, kita berhasil masuk. Welcome Terra, run your CLI command on Earth messaging machine. Oke, sepertinya kita bisa menjalankan command CLI ya, command Linux di sini. Kita coba who am I? Kita siapa sekarang ya? Oh, jadi kita sekarang adalah sebuah user dengan nama Apache. Kita ls. Oke, kita pwd deh, pwd. Oke, kita ls lagi. Coba kita temukan flag user ya, karena sepertinya kita di sini sebagai user doang. Find user, find a name, coba user flag .txt ya. Type-nya itu file ya teman-teman. Kita cek. Oke, kita dapat ya. Sepertinya ada memang user flag.txt seperti di seri planet sebelumnya, Mercury, namanya juga sama. Kita bisa cat. Oke, boom, kita sudah dapat si user flag-nya ya. Terus bagaimana dengan rootnya ya teman-teman? Nah ini dia yang lumayan tricky untuk didapat. Kita bisa masuk ke mesin ini dengan menggunakan netcat ya teman-teman. Perintah netcat ini kita bisa gunakan untuk reverse shell. Jadi kita bisa masuk ke
ke mesin target kita dengan menjalankan bin bash ya, menjalankan bash. Oke, kita coba netcat. Di ini dulu ya. Di mesin kita, kita gunakan netcat. Kita siapkan mesin kita dulu untuk menerima koneksi dari mesin target kita ya. Karena di sini kan kita ceritanya memasukkan command dari mesin target kita ya. Nah, untuk melakukan hal tersebut kita bisa pakai command netcat nc min l min v untuk verbose, min n, kemudian min p masukkan portnya ya. Min n ini setahu saya untuk ini ya, sehingga program si perintah netcatnya ini tahu kalau yang diterima itu nanti bukan nama DNS ya, tapi IP gitu. Kita masukkan. Oke, dia sekarang sedang menunggu koneksi. Kita coba di sini. Netcat, kita mau eksekusi sebuah bash bin. Jadi sehingga setelah si netcatnya terhubung, kita akan jalankan bash di mesin kita sendiri ya. Kita masukkan IP dari mesin kita ya teman-teman. Kalau kalian lupa, saya juga lupa sih sebenarnya. Kita bisa cek IP kita kembali di sini 103 ya. 103 kita masukkan di sini 168.1.1.1.3 portnya jangan lupa ya teman-teman 4. Kita klik run command. Oke. Terdapat masalah, sepertinya remote connection forbidden. Kita dilarang menggunakan NC ya teman-teman. Kita dilarang menggunakan netcat. Sepertinya dari web servernya sendiri itu melarang string NC ya sepertinya. Saya juga tahu bagaimana mereka melarang koneksi ini, melarang perintah netcat. Tapi kita bisa tetap jalankan netcat, tapi kita bisa gunakan cara lain ya. Oke, jadi pertama-tama kita bakal encode command kita ke dalam bentuk base64. Tadi perintahnya gini kan, echo, kita copy aja deh. Apa ya tadi? Minz. Oke, Ctrl A, C, copy, base64. Oke, ini dia perintah kita dalam bentuk base64 ya. Kita copy. Nah, itu kita copy. Kemudian di sini kita bisa masukkan echo. Kita bakal decode si perintah kita yang sudah kita encode ya teman-teman. Masukkan di sini, kemudian kita decode menggunakan base64 lagi, min D. Tapi setelahnya kita bakal jalankan bash. Artinya apa begini? Ini kan command kita ya. Command kita kemudian didecode. Setelah didecode, dia akan langsung dieksekusi, teman-teman. Seperti itu. Dia akan langsung dieksekusi. Sehingga si web servernya itu tidak tahu ya kan, kalau misalnya kita gunakan netcat di sini. Kita run command, kita cek. Oke, good. Sepertinya kita sudah terkoneksi. Kalau kita lihat di sini, who am I? Oke, wait, sepertinya ada masalah. Oke, who am I? Oke, kita Apache, kita pwd. Oke, saya juga punya rekomendasi ya teman-teman. Kalau misalnya sudah terkonek ke netcat sepertinya, untuk kelihatan untuk terminalnya lebih bagus ya kelihatannya, kita bisa coba cek Python dulu apakah memang ada Python terinstall di mesin target kita ya. Kita bisa pakai Python min v atau Python min version ya, min version Python 3 Python 3 min version. Sebenarnya tidak ada ya terinstall Python Python 3 min version min v Python 3. Oke. Saya lupa ya command untuk cek Python itu apa ya? Python 3 min version kali. Iya, Python. Oh, Python min version ya.
Python min version. Oke, sepertinya tidak muncul ya. Kalau kita who-am-I lagi gimana? Sepertinya ada yang bermasalah ya. Who-am-I. Oke, kita coba koneksikan ulang. Oke, kita run command lagi. Good, who-am-I, Apache, Python min version. Oke, sepertinya ada ya. Sepertinya ada. Nah, jika kita ingin upgrade shell kita ya, kita bisa gunakan Python script seperti ini, Python min-c untuk jalankan Pythonnya langsung. Kemudian kita masukkan import pty, kemudian kita spawn sebuah bash, kemudian bin bash, kemudian gini. Oke, kita sudah masuk ke dalam base-nya ya. Ini tampilannya lebih bagus, kita bisa les lebih cantik lagi ya gini. L. Oke, next. Terus apa yang kita bisa lakukan di sini teman-teman? Oke, pertama-tama terdapat kita harus cari file yang si Apache ini bisa jalankan dengan privilege root ya teman-teman, sorry. Untuk melakukan hal tersebut kita bisa gunakan command find strap dengan opsi permission min u sama dengan s min type file. Dan kalau misalnya teman-teman tidak ingin melihat error ya, misalnya permission denied gitu ya kan, permission denied atau segala macam, kita bisa gunakan, kita bisa redirect errornya seperti ini. 2, artinya kita mau redirect error 2 besar sama dengan besar dari, kemudian def null. Nah, si file null ini dia akan discard atau buang semua pesan error yang muncul ya teman-teman. Jadi bakal tidak terlalu panjang hasilnya gitu. Oke, kita jalankan. Oke. Kita cek di sini terdapat file yang menarik dengan nama reset root ya. Reset root. Kita mau masuk ke root juga kan tidak tahu ya passwordnya itu ya, tidak tahu passwordnya. Aduh, malah terdisconnect lagi. Sorry teman-teman ya. Kita masukkan bash, kita jalankan ulang si Python-nya. Saya cut aja deh daripada teman-teman bosan. Oke, ini dia sudah masuk lagi. Coba deh kita jalankan si reset root-nya ya. Reset root, sepertinya ini sebuah file executable ya. Oke, no such file. Oh sorry, salah. Usr bin reset root. Oke, sepertinya checking if reset triggers present, reset fail, all trigger are not present. Oke, sepertinya di dalam scriptnya ini di reset root sepertinya ada beberapa pemicu sehingga si reset rootnya dapat dijalankan ya. Dan di sini hasilnya kalau kita lihat ya, sepertinya si resetnya gagal karena pemicunya tidak ada ya teman-teman. Oke, coba kita cat usr bin reset root. Oke. Saya nggak tahu ya mau baca apa ini. Oke, hasilnya nggak jelas ya. Kalau kita tidak bisa gunakan cat ya, di sini ada tools dengan nama ltrace ya teman-teman. Ini juga saya cari cukup lama ya. Si ltrace ini bisa baca. Saya juga tahu gunanya ltrace ini untuk apa, tapi saya cek di forum ya. Sepertinya bisa. Kita coba cek apakah di mesin ini ada perintah ltrace. Oke, sepertinya tidak ada. Coba kita install sih seharusnya nggak bisa ya. Apa itu command font? Oke.
Oke, sebenarnya tidak ada. Oke, di mesin saya si ltrace ini ada ya teman-teman. Kalau kita cek, oke, ada di mesin saya. Jadi bagaimana caranya? Kita pindahkan si file reset root tersebut ke sini menggunakan melalui netcat ya teman-teman. Kita bisa coba begini. Kita cat, kita baca filenya seperti tadi usr bin di mana ya? Tadi usr bin ya, usr bin reset root. Kenapa kita cat ya teman-teman? Nah, ini dia yang menarik. Cat reset root, kita mau redirect hasilnya ke dev TCP 192.168.1.101 ya. 103 di mesin kita ini, teman-teman. Jadi si hasil cat-nya ini kita bakal pindahkan ke dalam sini ya. Terus kemudian saya masuk dulu deh ke directory full nav saya, cd. Oke, kemudian di mesin kita ini harus juga menunggu koneksi ya. Seperti tadi, kita bisa gunakan netcat min lvnp. Kita akan gunakan port lainnya teman-teman, misalnya 333. Sehingga, karena port 444 kan tadi kita sudah gunakan untuk terhubung ke mesin yang ini ya. Kita gunakan, kita masuk, dan kita mau redirect pesan yang cat ini ke dalam file, sebuah file dengan nama reset root juga ya. Oke, kemudian kita masukkan portnya, enter. Oke, sepertinya tidak ada dev TCP ya. Oke, wait, seharusnya sih ada ya teman-teman ini. Oke, sepertinya bentuk komennya seperti ini ya. Serpin, reset root, dev, TCP 192.168. 103 gini 168.103.3333 ya, lupa slashnya 333. Oke, nah ini dia. Good, sepertinya kita sudah terima filenya. Kita ls, kita cat ya seperti tadi. Oke, tidak bisa ya. Coba kita gunakan ltrace. Kita titik begini, kemudian reset root. Oke, coba kita gunakan reset root aja deh. Oke, sepertinya si file ltrace ini harus kita pindahkan terlebih dahulu ke directory root kita ya. Kita cek. Oke, sudah ada. Kemudian kita ltrace. Oke, can execute. Berarti kita harus tambahkan chmod dulu. +x ke reset root. Oke, kita ltrace lagi ya. Oke, ini dia bentuk kodenya. Oke, kita lihat. Sepertinya si mesin si kodenya itu, si script reset rootnya, sepertinya dia harus temukan ketiga file ini dulu ya. Dia cek dulu apakah ketiga file ini ada, kemudian dia reset reset password rootnya ya. Oke, kita bisa gunakan touch. Di sini kita masukkan ya. Kita copy sini direktorinya. Masuk, touch, oke, dan ya. Kita touch lagi untuk file kedua. Oke, dan kita touch lagi untuk file ketiga. Oke, sekarang kita jalankan si si script reset root lagi ya. Coba kita jalankan lagi deh. usr bin reset root. Oke, sepertinya sudah berhasil ya. Checking if reset trigger present. Reset triggers are present. Oke, sepertinya betul ya. Dia cek dulu ketiga file ini apakah ada. Jika tidak, ya dia bakal return error gitu ya. Dan resetting root password to earth. Sepertinya si root passwordnya sudah berubah ke earth ya. Kita coba masuk. Set user ke root
Kita masukkan passwordnya earth. Oke, kita masuk sebagai root. Kita ls. Kita coba temukan flagnya ya, seperti tadi. Flag, find, name. Karena kita root, kita temukan root user. User.txt type file. Oke, sepertinya saya salah command ya teman-teman. Oke, find name root user.txt min type f def dollar. Oke, sepertinya dia tidak temukan ya si root usernya. Root user nggak sih? Root flag. Astaga, salah nama guys. Sorry. Udah tengah malam soalnya. root flag.txt. Kok root user sih? Oke, min type f. Minta maaf ya pemirsa sekalian. Nah, ini kan dia muncul error ya kalau kita tidak gunakan si ini. Kita tidak redirect errornya, tapi coba kita cek. Oke, dia temukan ya di directory root. Kita masuk ke root, ls, ini dia teman-teman. Cat root flag.txt. Bam. Oke, ini dia ya root flagnya. Oke, itu dia ya teman-teman untuk The Planet Earth. Cukup lama memang karena semakin bertahap kesulitannya sepertinya. Oke, sampai jumpa di next video ya teman-teman. Bye bye.